Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dedicated server dan cloud server. Nah, jadi dedicated server ini merupakan sebuah komputer dalam suatu jaringan yang akan dijadikan sebagai server. Jadi dedicated server ini merupakan sebuah server fisik. Sebagai contoh, beberapa jaringan memerlukan suatu komputer untuk mengelola komunikasi antar komputer dalam jaringan tersebut. Dedicated server juga bisa menjadi komputer yang mengelola semua resource seperti printer dan lain sebagainya. Sebagai catatan bahwa tidak semua server berfungsi sebagai dedicated. Jadi bisa jadi server ini memiliki selain melayani sebuah jaringan, bisa jadi dia memiliki fungsi yang lain yang tidak ada hubungannya dengan layanan. Dalam bisnis web hosting atau dalam bisnis hosting, dedicated server ini merupakan sebuah server fisik yang kita sewa. Jadi dalam bentuk fisik kita sewa, kemudian kita masukkan di dalamnya beberapa layanan yang kita inginkan. Kemudian untuk cloud server sendiri itu pada umumnya digunakan untuk merujuk ke beberapa server yang terhubung ke internet yang dapat disewa sebagai bagian dari perangkat lunak atau layanan aplikasi. Layanan berbasis cloud dapat mencakup web hosting, kemudian hosting itu sendiri, share data, dan lain sebagainya. Cloud juga dapat merujuk pada istilah komputasi awan, ya, karena cloud memang ini berhubungan dengan komputasi awan, di mana beberapa server terhubung bersama untuk berbagi beban. Ini berarti bahwa penggunaan satu mesin tunggal yang kuat dan proses yang kompleks yang dapat didistribusikan ke beberapa komputer yang lebih kecil. Ini berarti bahwa salah satu keuntungan dari cloud adalah ada banyaknya resource yang terdistribusi. Nah, hal ini membuat cloud sangat toleran terhadap kesalahan disebabkan oleh distribusi data. Penggunaan cloud cenderung mengurangi pembuatan berbagai versi file karena akses bersama ke dokumen, file, dan data. Nah, manfaat dari server cloud ini itu yang pertama, server cloud memberikan stabilitas dan keamanan pengguna, ya, khususnya dalam pengguna bisnis karena masalah perangkat lunak yang terisolasi. Sebelumnya kita sudah mempraktikkan bagaimana cloud ini atau yang berhubungan dengan virtual private server, kita tidak akan terganggu dengan mesin yang lainnya. Kita tetap berjalan karena dia bersifat terisolasi. Oke, jika pengguna lain membebani server cloud mereka, tidak akan berdampak pada server cloud kita. Oke. Jadi tidak seperti server fisik. Jadi server fisik itu kalau
kita share ya dalam bentuk share hosting misalnya, tentunya akan membebani resource yang lain seperti RAM, prosesor dan lain sebagainya. Server cloud menyediakan layanan yang lebih cepat yang berhubungan dengan bisnis ya. Jadi kalau hubungannya bisnis ya, server cloud ini merupakan hal yang handal. Kita dapat mendapatkan lebih banyak resource dan layanan yang lebih cepat daripada kita harus membeli atau menyewa server fisik. Jadi dari segi layanan ya, kemudian kecepatan ya, waktu ya, itu lebih baik kita menggunakan cloud server ketimbang dedicated server ini. Jadi layanannya lebih cepat ya dari segi bisnis. Oke, selanjutnya kita bahas layanan yang disediakan cloud server ini. Di pertemuan selanjutnya kita sempat singgung 3 jenis model cloud ya. Itu ada infrastruktur as a service, kemudian ada platform as a service, dan juga ada software as a service. Nah, kita akan bahas satu-satu karena sangat erat kaitannya dengan cloud server ini. Yang pertama itu adalah infrastruktur as a service. Jadi model layanan ini merupakan layanan cloud yang menyediakan komputasi fisik dan virtual sesuai dengan permintaan. Mulai dari media penyimpanan, jaringan, firewall ya, dan load balance. Nah, untuk menyediakan sumber daya komputasi virtual, IaaS ini menggunakan hypervisor ya, seperti Xen, KVM, VMware, dan lain sebagainya. Nah, infrastruktur as a service ini merupakan tulang punggung dari semua jenis layanan cloud ya, karena untuk membangun sebuah PaaS atau SaaS ya, nah di bawahnya itu harus ada IaaS. Nah, itu maksudnya. Jadi IaaS ini menyediakan sumber daya komputasi ya. Setelah penyediaan sumber daya komputasi, layanan lain disiapkan di atasnya. Jadi dengan IaaS ini kita bisa membangun sebuah jaringan dalam bentuk virtual ya, dalam cloud, dalam bentuk virtual. Oke, sebagai contoh ya, ini ada contohnya. Misalnya Anda ingin memiliki satu set ya, jadi satu set itu 10 sistem operasi Linux dengan masing-masing 4 GB RAM ya. Ada 2 sistem Windows dengan masing-masing 8 GB untuk mendeploy software Anda. Anda dapat pergi ke suatu penyedia IaaS untuk meminta sistem ini. Anda dapat umumnya penyedia IaaS ini membuat VM masing-masing berjalan di background dan menempatkannya dalam jaringan internal yang sama. Seperti pada saat kita praktikum, bagaimana Anda telah menginstal satu hypervisor ya,
hypervisor tipe 1, di mana Anda bisa memasukkan di dalamnya mesin sistem operasi, baik itu dengan VM atau dengan kontainer. Nah, nantinya pastinya yang akan menyewa dia akan memesan sistem operasi apa yang harus ada di dalam. Jadi bisa jadi Anda sebagai penyedia layanan IaaS ini memasukkan beberapa sistem operasi di dalamnya, file ISO misalnya, kontainer misalnya ada beberapa sistem operasi, Linux berapa versi. Nanti Anda hanya perlu memasukkannya di dalam sistem yang telah terisolasi. Nantinya tinggal penyedia yang akan menginstal sistem operasi yang telah kita sediakan tadi, ya, tentunya sesuai dengan permintaan pelanggan. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita bahas ya ini. Selanjutnya di model yang kedua yaitu Platform as Service atau PaaS. Nah, PaaS ini merupakan layanan cloud yang memiliki kelas layanan komputasi awan yang memungkinkan untuk mengembangkan, menjalankan dan mengelola aplikasi sambil menyembunyikan tugas-tugas yang terlibat dalam pengelolaan infrastruktur yang mendasarinya. Jadi platform ini, PaaS ini umumnya difungsikan untuk pengembangan sebuah aplikasi. Jadi jika Anda seorang developer, maka PaaS ini adalah tempatnya ya, dengan model layanan cloud ini. Dengan PaaS, pengguna dapat memusatkan upaya dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang merupakan tentunya merupakan sebuah keuntungan bagi pengembang perangkat lunak. Jadi ini berhubungan dengan programmer ya, atau develop sebuah aplikasi. Pengguna memiliki pilihan antara solusi PaaS yang dikelola atau bahkan Anda dapat mengelola sendiri. Jadi Anda bisa menyewa, sebenarnya Anda bisa menyewa PaaS yang telah ada di internet. Nah, dan bisa jadi Anda juga Anda dapat membuat layanan PaaS sendiri secara personal ya. Nah, ada beberapa jenis perusahaan yang menyediakan PaaS ini seperti Amazon ya, AWS, kemudian Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, dan Oracle Cloud ya. Atau Anda bisa menginstal di server Anda yang bisa dijadikan sebagai layanan cloud Anda ya, atau PaaS Anda, yaitu Anda dapat menginstal OpenShift ya. OpenShift ini merupakan aplikasi dari Red Hat ya. Nah, PaaS ini dapat digunakan di atas IaaS ya. Jadi dia berjalan di atas IaaS dan bisa juga berjalan secara independen di virtual machine jika Anda ingin uji coba VM sendiri. Bisa juga jalan di server bare metal atau server fisika. Tapi umumnya ya penggunaan PaaS ini itu jalan di atas IaaS. Nah, jadi Anda bisa menjalankan PaaS ini, Anda bisa menggunakan PaaS ini di VM ya. Jadi Anda bisa melakukan menginstal PaaS atau mengkonfigurasi sebuah PaaS itu di dalam virtual machine. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan SaaS ya, Software as Service. Nah, model distribusi perangkat lunak yang tersedia di internet ya.
Jadi ini model yang juga tersedia di internet, di mana penyedia pihak ketiga menyediakan aplikasi untuk melayani pelanggan. Ini berarti bahwa teknologi SaaS tidak perlu diunduh dan dijalankan secara lokal di personal komputer Anda, karena program ini dihosting oleh penyedia. Ya, salah satu contoh SaaS ini ya artinya dengan seperti Microsoft Office 3 ya, Microsoft Office 365 ya. Kemudian Google ya, di Google itu sudah lengkap, kita bisa di dalamnya sudah ada aplikasi perkantoran ya. Di Windows juga dengan Microsoft Office 365-nya. Anda tidak perlu menginstal, cukup koneksi internet untuk mengelola pekerjaan Anda menggunakan aplikasi tersebut itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari SaaS ya. Jadi termasuk yang sekarang digunakan ya untuk desain seperti Adobe Cloud Creative ya. Anda sudah bisa menjalankan software Adobe via cloud. Begitupun juga dengan sebaliknya. Oke, nah, keuntungan utama dari software as service ini tentunya menghemat biaya ketimbang kita harus membeli lisensi ya, kemudian menginstal di komputer kita. Dengan SaaS Anda hanya perlu berlangganan, kemudian mengatur akun Anda dan siap untuk digunakan. Jadi tidak perlu bagi Anda untuk membayar fitur baru atau mengupgrade sebuah lisensi. Nah, Anda tidak perlu berinvestasi untuk membeli sebuah server fisik, kemudian keamanan, bahkan media penyimpanan. Nah, semua ini dapat dihandle oleh SaaS. Nah, itulah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan praktikum menggunakan dedicated server dan juga cloud.